Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Semoga semua sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini, diskusi kita mengangkat tema Giving Compliment and Showing Care. Apakah kalian tahu apa itu giving compliment dan apa itu showing care? Jika belum tahu, maka bisa diperhatikan gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Kalian mendapatkan info apa? Coba, bisakah kalian sebutkan 2 atau 3 kata sifat dalam bahasa Inggris? Kata sifat ini sangat penting untuk membantu kalian bisa mengekspresikan perhatian dan memuji teman. Oke, fisherman, good. Ya, ada di situ fisherman. You can see fisherman there, good. Terus apa lagi? Little boy, yes, little boy. Oh, good. Accident. Accident ada di gambar sebelah kanan ya. Di situ ada seorang lelaki yang sedang memakai tongkat. Oke, good. Yang kalian sebutkan tadi itu kata benda. Kalau kata sifat, kira-kira ada yang pernah mendengar kata excellent? Yes. Ada yang pernah mendengar kata fantastic? Bisa. Itu adalah kata sifat. Oh, sad, happy, good, pintar, ya. Berarti kalian menangkap di situ ada situasi sedih dan bahagia. Which one? Which situation is happy and which is sad? Is it the fisherman happy or is it the man with the stick sad? Which one? Very good. The fisherman is happy. He got many fish, so he is happy. And what is your opinion about the man with the blue t-shirt? Oh, no t-shirt, blue pajamas. What do you think? Is he happy or is he sad? Yes, good. The man with the blue pajamas is sad because he just got an accident. And how can you say the word to compliment or to give care to them? Good. That is the word fantastic and amazing. Good. You can use that word to give compliment to the fisherman. And how will you make the sentence of giving compliment? Okay, that is amazing. You are great at fishing. Boleh. Good, pinter. Ya, boleh pakai itu. Atau bisa dengan kata tadi fantastic. You have a good skill in fishing. Boleh. How is the response? Sederhana, responnya adalah dengan mengucapkan terima kasih atas segala pujiannya. Thank you for the appreciation. Apakah ada ekspresi lain yang bisa digambarkan dengan melihat apresiasi dari anak kecil itu? Apakah ada? Oh yes, the boy is proud of the fisherman. Good. The fisherman. He admires the fisherman. Happy knowing that the fisherman dia terkagum-kagum dengan bakat dan keahlian dari nelayan tersebut. Karenanya dia akan mengatakan, you are great at fishing. Thank you for the appreciation. Itu jawaban dari siapa? Fisherman-nya. Oke. Terus kita cek lagi ya, tentang situasi yang berbeda di sebelahnya. Itu adalah situasi kebalikan yang tadi sudah kalian sebutkan. The man with blue t-shirt, the man with blue pajamas is not happy or unhappy, or we can also say sad. How can we care or to show our care to
him, to his situation. Adakah yang bisa membuatnya? Oke. Adakah yang bisa menyebutkan satu kata sifat saja yang bisa dipakai untuk mengekspresikan kepedulian kita? Sorry, boleh? Yes, you may use the word sorry to express the sad condition or to give sympathy to someone we know. Oke, how to say it? Adakah yang tahu caranya untuk mengatakan? Oke, kalau belum, dengarkan ya. Kalian bisa, good, I am sorry to hear that you got an accident. Betul, itu adalah kalimat yang bagus. Ya, I'm sorry to hear that you get an accident. I'm sorry to hear that you get an accident. Oke, ada lagi kata yang sederhana. Kalau kalian sebaya atau seumuran, itu bisa mengatakan oh dear, or what a pity, or poor you. Tetapi Bu Sri sarankan kalian memilih ekspresi yang pertama, yaitu I'm sorry to hear that you get an accident. Itu lebih sopan dan halus. Bagaimana dengan responnya? Apakah kalian tahu? Oke, karena kita mendapat perhatian dan pujian, responnya sama, yaitu ucapan terima kasih. How to say it? Thank you, or thank you very much, or thank you, that's very kind of you. Boleh, bagus. Oke, yang sudah kita pelajari tadi adalah cara kita menunjukkan perhatian kepada orang lain. We can also say ekspresi of showing care itu sebagai ekspresi of sympathy. Jadi kita peduli ketika teman, saudara, atau tetangga kita yang sedang mengalami musibah. Itu namanya ekspresi perhatian atau simpati. Bagaimana cara mengucapkannya? Apakah kalian masih ingat? I'm sorry to hear that you got an accident. And the answer is, that's very kind of you to say that. Oke, setelah ini mohon diperhatikan ekspresi yang diucapkan gambar-gambar berikut ini. Oh, we have a new way to express compliment, is it? Great job. What is the response? The painter said, I'm glad you like it. Jadi ini adalah salah satu cara yang lain untuk mengucapkan pujian kepada seseorang dengan situasi melihat lukisan yang indah. Ada situasi yang lain lagi ketika kalian melihat seseorang memakai baju yang begitu elegan dan bagus, kalian bisa mengatakan, you look gorgeous. Dan orang yang dipuji bisa menjawab, it's very kind of you to say that. Situasi yang lain lagi, ketika kalian ingin memuji, boleh menggunakan kata what yang ditambah dengan dengan kata benda. Seperti contohnya, what a wonderful performance. Atau dengan kata how plus kata sifat. How wonderful your performance is. Di dalam situasi yang mirip-mirip, ketika Anda mengagumi baju teman Anda bisa mengatakan, what a nice dress, what a nice shirt, boleh. Dan responnya tetap ya, standarnya adalah terima kasih. Thank you very much. That's very kind of you to say so, boleh. Oke, kalau gambar yang ini kita sudah angkat tadi di depan ya, tentang keahlian memancing seorang nelayan dan seorang anak kecil yang mengagumi bakatnya. Itu bisa mengatakan, I must express my admiration on you. Terus si bapak menjawab, thanks a lot for your appreciation. Oke,
Kali ini kita mengulang atau mereview kembali ekspresi memuji yang sudah kita pelajari. Bu Sri bacakan ya. Nomor 1, what a wonderful performance. Kemudian, what a nice dress. Kemudian, you look gorgeous. Great job. And I must express my admiration to you. Dan responnya kalian bisa menjawab dengan thank you very much. I'm glad you like it. That's very kind of you to say that. Thanks a lot for your appreciation. Oke, di situasi kedua kalian memperhatikan gambar berikut ini ya. Tolong diperhatikan ekspresi yang diucapkan. Ini adalah kebalikan dari memuji, karena situasi yang dihadapi di dalam gambar-gambar ini adalah situasi sedih atau situasi yang membutuhkan perhatian kita sebagai teman ataupun saudara. Oke, apa yang kamu ucapkan ketika tahu ada teman yang sakit kepala? I got a bad headache. Kamu boleh mengatakan, oh dear. What a pity juga boleh. Di situasi yang mirip, yaitu ketika temanmu gagal dalam tes ujian, mendapatkan nilai yang jelek. I failed the exam. So, kamu bisa mengatakan poor you, what a pity, boleh. Atau apa kemarin yang sopan? Yaitu I'm sorry to hear that. You can try another opportunity, boleh. Atau bisa juga it's okay, you can try again next time, boleh. Setelah mempelajari ekspresi perhatian yang barusan, ini adalah situasi yang lebih formal lagi ketika kita perlu mengekspresikan perhatian dengan keadaan atau situasi yang berbeda. Tolong diperhatikan gambar-gambar berikut ya. Okay, this is the formal situation. You can say, I'm extremely sorry to hear that. Terus temanmu yang mendapat kecelakaan menjawab, thank you for your sympathy. Boleh. Terus yang kedua, ketika teman saudara sedang sakit, I was deeply sorry to hear that you are sick. Dan dijawab dengan thank you very much. This is also the situation to give sympathy. When you hear, ketika kalian mendengar ada berita duka atau berita seseorang meninggal, kalian bisa mengatakan, please accept my condolences. Dan yang diberi perhatian bisa menjawab, thank you very much. That's very kind of you to say so. Boleh. Bagus. Oke, setelah mempelajari semuanya tadi, kita simpulkan untuk ekspresi-ekspresi yang dipakai dalam mengungkapkan simpati secara formal. Bu Sri bacakan. I'm sorry to hear that. Please accept my condolences. I'm sorry to hear that you are sick. Dan responnya kalian bisa menjawab dengan thank you very much, or that's very kind of you. Sedangkan informal way of sympathy adalah kalian bisa merespon ketika ada orang mengatakan I have bad headache. Dijawab dengan oh dear, boleh. I failed the exam. Dijawab dengan what a pity atau poor you. Lanjutannya, setelah kita belajar, tentu harus ada ukurannya. Di sini ada task 2 yang harus kamu lakukan. Ada tabel-tabel berisi tentang ekspresi compliment ataupun showing care. Tolong kalian perhatikan tabel tersebut dan isilah. Ada 10 pertanyaan yang bisa kamu kerjakan setelah pembelajaran ini. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu dan tetap semangat. Jangan lupa mengatakan pada diri kalian bahwa English is easy. Easy, easy. Goodbye. See you later.